seluruh penjuru negeri. Dengan hati gembira, aku siap berlomba, belajar sains, membangun negeri, mengejar masa depan yang cerah. Bersama kuat, sains jadi mudah. Bersama kuat, mencapai prestasi. Bersama kuat, meraih mimpi. Bersama kuat, kita bangun Indonesia. Olimpiade Science Quark is not just a competition, it is a catalyst. From science literacy into application, Olimpiade Science Quark participants are capturing real-world issues with a fresh perspective. Based on our classmate survey, it is shown that a lot of students don't eat enough healthy food on a daily basis, forgot to brush teeth, don't drink enough water, or not having enough sleep due to screen time. That's the reason a mobile app called My Healthy Calendar is created. We hope this app can help make sure we do our daily activities and stay healthy. The list is not perfect, as there are more things that can be done to increase our health, but hopefully we can have more discussions to come up with better checklists for everyone. Degradasi mangrove terus terjadi akibat aktivitas manusia. Walaupun kegiatan restorasi mangrove juga banyak dilakukan, ternyata stok bibit mangrove yang berkualitas dan siap ditanam masih kurang. Proyek ini memiliki dua bagian, yaitu pembibitan dan mekanisme pasang surut. Kami menyiapkan bahan dan alat sederhana dan mengerjakan bersama-sama. Propagul mangrove sendiri kami ambil dari Mangrove Center. Mekanisme pasang surut kami jalankan secara teratur dan kami rekam hasil pertumbuhan mangrove selama 14 hari. Proyek ini berpotensi untuk dikembangkan lagi, misalnya dengan menambah teknologi seperti sensor, pengatur waktu, dan pompa tenaga surya. These initiatives are not just about creating change for today. They are shaping leaders who will drive positive transformation in the future. Let's empower Indonesian kids to not only see the challenges, but to transform them into opportunities. Daripada mengutuk kegelapan, kelas Lentera Quark memilih hadir nyalakan lentera untuk pendidikan Indonesia. Di bawah bendera Quark Internasional, kelas Lentera Quark merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang edukasi yang melakukan berbagai layanan pengembangan profesional. Kelas Lentera Quark bergerak dengan visi yang kuat, memastikan bahwa setiap program dikembangkan melalui jahitan yang responsif terhadap arus kebijakan lokal dan global. Berbasis inquiry, menggunakan inquiry sebagai pondasi dasar dalam pembentukan growing mindset. Pengembangan profesional dilakukan melalui proses inquiry yang membentuk pembelajar sepanjang hayat. Berbagi insight praktik baik, mendorong berbagai produk berbagi praktik baik agar kebermanfaatan program dapat dirasakan untuk komunitas yang lebih luas. Kolaborasi, kemitraan dibangun dengan mitra yang memiliki keselarasan visi untuk memajukan pendidikan. Kelas Lentera Quark mengusung visi sebagai institusi terdepan dalam penyedia sumber belajar inovatif dan layanan dukungan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan global. Misi kelas Lentera Quark adalah mengembangkan produk dan layanan untuk memajukan pembelajar, profesional, dan kelompok masyarakat secara optimal yang bersinergi dengan mitra lokal, nasional, dan global. Kami hadir untuk berdampak, memilih berkarya untuk Indonesia. Kami telah menyalakan lentera di berbagai provinsi di Indonesia, telah menjangkau lebih dari 20.000 orang tua dan guru di 40 kota kabupaten di Indonesia melalui program seminar. Telah hadir di 25 kota kabupaten di Indonesia untuk melakukan berbagai pelatihan. Telah menyalakan lentera di 110 sekolah dengan 1.120 guru dengan program pengembangan profesional intensif. Menyelenggarakan konferensi pendidikan yaitu konferensi PAUD.
serta secara konsisten menghasilkan berbagai riset pendidikan setiap tahunnya yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional, serta berbagai produk pedagogi. Belajar bersama dan bertumbuh bersama. Dari tahun ke tahun, kelas Lentera terus bertumbuh, mengembangkan berbagai program untuk menjawab berbagai kebutuhan. Hadir sejak tahun 2013 hingga saat ini, kelas Lentera telah menyediakan lebih dari 20 program, di antaranya pelatihan sains kreatif, pelatihan STEM, pelatihan persiapan Olimpiade Sains, pelatihan Higher Order Thinking Skills atau HOTS, pengembangan play-based learning dalam budaya inquiry di PAUD, pengembangan social emotional learning, pengembangan sains dan matematika untuk PISA, pengembangan literasi dan numerasi melalui inquiry, serta program Farm to Table. Tidak berjalan sendiri, kelas Lentera Kuak menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi agar lebih besar dampaknya dan berkelanjutan. Bersama Nyalakan Lentera dengan berbagai institusi internasional maupun nasional, berbagai organisasi, pemerintah, universitas maupun sekolah. Mari bersama nyalakan Lentera untuk Indonesia. Lebih baik menyalakan Lentera daripada mengutuk kegelapan. Semua berawal dari sini. Apa yang dinikmati hari ini adalah hasil dari benih yang ditanam di masa lalu dan akan terus berbuah di masa depan. Itulah kenapa bicara masa lalu, kini dan nanti menjadi sebuah kesatuan. Semua penting buat kita. Iya, kita. Sama halnya dengan bakti yang kita lakukan. Jejaknya bisa kita rasakan hari ini. Apalagi kalau dijaga bersama, masa depan bisa menjadi lebih cerah. Dari sebuah bakti, lebih banyak pendidik di berbagai penjuru negeri bisa mengantarkan putra-putri bangsa untuk mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi mulia. Mereka tumbuh kuat, berdiri tegap, menjadi fondasi bangsa yang lebih hebat lagi. Dengan bakti, maju itu jadi milik semua. Makin banyak yang saling rangkul, makin banyak warga Nusantara yang bisa ambil bagian dan jadi lebih unggul. Dan melalui bakti, kita bisa sama-sama berusaha untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Demi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Karena yang hidup di tanah air ini bukan cuma kita sendiri. Memeliharanya bersama membuat kehidupan ini jadi lebih menyenangkan.
Dari bakti setitik, lama-lama jadi bukti yang terus ada sampai nanti. Sampai nanti, sebentar. Cerita tentang bakti belum beres sampai di sini dan memang tidak akan pernah selesai. Karena kita akan ciptakan lebih banyak jejak bukti bakti bersama-sama. Lihat lah. Oke, semuanya selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang hadir di sini atau Bapak Ibu guru Bapak Ibu orang tua finalis OSK 2024. Sebentar ya. Oh, ternyata di sini juga ada adik-adik. Halo adik-adik. Selamat sore semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Sehat. Ya, sehat. Senangnya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kadian. Saya akan menjadi moderator untuk kegiatan web seminar kita hari ini. Nah, hari ini seminarnya tentang Merdeka Belajar Sains 2. Oh, kenapa 2? Karena kita sudah pernah melakukan yang pertama di tanggal 27 April lalu. Kalau yang tanggal 27 April lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana sih mendesain proyek dan bagaimana cara kita memanfaatkan PMM untuk mengupload praktek baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Nah, salah satunya terkait pelaksanaan proyek. Nah, untuk hari ini kita udah masuk ke webinar yang sesi kedua, yaitu topiknya tentang refleksi dalam pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Wow, panjang ya topiknya. Nah, tapi sebelum kalian mulai, kalian mau tahu dulu nih Bapak Ibu atau adik-adik yang masuk di dalam Zoom ini berasal dari mana aja kotanya? Mungkin bisa chat di kolom chat Zoom-nya. Kalian mau tahu nih dari mana aja nih yang hari ini bergabung di Zoom kita? Oke, bisa di chat ya. Kalau kalian hari ini dari Jakarta. Nah, kalau adik-adik lainnya, oh ada yang dari Malang, ada yang dari Karawang, ada dari Serang. Wah, Malang juga, Madiun, Kebumen, Palembang. Halo Palembang. Ada dari Depok. Wow, ini paling jauh nih kayaknya dari Jakarta Depok nih ya. Oh, dari Bandung, Tangerang, dari Kerinci. Wah, luar biasa. Dari Riau. Oke, Jakarta ada dari Sangatta Kaltim. Wah, luar biasa. Dari Pulau Sumatera, Kalimantan. Ada dari Lombok. Wow. Oke, Madiun, Batam. Wow, jauh-jauh ya. Wah, luar biasa nih. Hari ini kita berkumpul semua sore ini untuk belajar bareng gimana sih melakukan refleksi seperti itu. Nah, tetapi mungkin dari sini ada Bapak Ibu juga yang putra-putrinya tidak ikut OSK, tidak apa-apa, karena hari ini memang sesi kita buka untuk umum, untuk Bapak Ibu guru, dan mungkin orang tua yang mau bergabung, seperti itu. Nah, mungkin kalian mau sedikit cerita ya tentang OSK, nah biar lebih familiar, apa sih OSK itu, gitu. Nah, OSK itu adalah Olimpiade Science Quark, itu dilakukan oleh PT Quark Internasional untuk adik-adik kita yang kelas yang di SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau di OSK itu kita ada 2 babak, Bapak Ibu. Ada babak pertama itu babak kualifikasi di mana adik-adik kita mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Dan babak kedua, nah dari babak kualifikasi nanti disaring nih untuk masuk ke babak kedua yaitu babak final. Bedanya di babak final adik-adik kita nggak mengerjakan soal, tapi mengerjakan proyek. Nah, kenapa proyek? Karena buat kami di Kuak sendiri harapannya anak-anak Indonesia ini tidak hanya pintar secara kognitif, tapi bagaimana karakternya juga bisa kita tumbuhkan lewat pelaksanaan proyek, seperti itu. Makanya hari ini kita akan belajar banyak nih terkait apa sih hubungannya proyek sama penguatan karakter profil pelajar Pancasila, karena adik-adik inilah yang akan nanti meneruskan mungkin kita yang sekarang udah
udah besar-besar, nah 10 tahun nanti adik-adik inilah yang akan meneruskan bangsa ini. Jadi tentunya karakter-karakter seperti ini memang perlu kita pupuk sejak dini. Bagaimana nanti mereka berkolaborasi, bagaimana mereka menemukan masalah terus mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, ini perlu dibiasakan, salah satunya lewat project. Oke, hari ini kalian tidak sendiri. Hari ini yang akan sharing bareng kita ada 2 narasumber. Yang pertama ada Ibu Heni Harsian, beliau selaku PIC dari Implementasi Kurikulum Merdeka PAUD Dasmen Direktorat SMP Kemdikbudristek. Halo Bu Heni. Selamat sore Ibu. Sore, ini banyak adik-adik ya di sini ya. Iya, ada adik-adiknya juga bergabung Bu. Mungkin penasaran nih, Bapak Ibu gurunya mau belajar apa, jadi mereka juga gabung seperti itu. Gak apa-apa. Namanya belajar kan buat siapa aja ya dan nggak memandang umur. Betul Bu Heni. Apalagi ini adik-adik kan semuanya pasti yang udah punya mimpi yang besar ya dan nggak sabar ingin cepat besar. Nah nanti biar tambah pintar ilmunya, yuk kita belajar bareng. Wah, mantap Bu Heni. Oke, selain Bu Heni, kalian punya yang kedua narasumbernya yaitu, ini kalian panggil Bapak atau Mas ya, enaknya ya. Oke, kalian panggil Pak aja biar sama dengan Bu Heni. Pak Randi Fananta. Halo Pak Randi. Pak Randi ini adalah Research and Learning Center Manager PT Kuak Internasional. Oke, Pak Randi selamat sore. Ya, selamat sore, Kak Dian. Oke, sudah siap Pak untuk sharing dengan Bapak Ibu guru, orang tua dan mungkin adik-adik juga yang hari ini gabung? Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Randi. Nah, jadi Bapak Ibu dan adik-adik nanti akan ada 2 paparan materi dari Bu Heni dan juga Pak Randi seperti itu. Nah, nanti selama materi mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau kayak sesuatu yang mungkin masih ragu-ragu boleh ditanyakan langsung, bisa di chat atau juga bisa raise hand. Jadi nanti untuk tanya jawabnya kita fleksibel aja. Terus nanti di akhir akan ada info nih, untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu bisa dapat sertifikat. Tapi syaratnya apa ya? Nanti kalian akan info di akhir acara. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama dari Ibu Heni. Ibu, silakan. Ya, selamat sore untuk semua. Waduh, ini yang bersemangat adik-adiknya ya. Ibu gurunya boleh sudah hadir juga Kak, karena ini terus terang materinya kan di infonya, Kak Heninya kan yang akan hadir adalah Bapak Ibu guru nih. Nggak nyangka ternyata kan adik-adik yang hadir gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, kita belajar bareng ya. Mudah-mudahan nanti sekedar tahu aja, karena ini emang kalau tadi kan karena disiapin buat ibu guru, jadi materinya memang agak sedikit serius gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya juga pengetahuan, semua orang juga harus tahu. Jadi adik-adik juga bisa bukan mengingatkan ya, saling belajar bersama sama Bapak Ibu gurunya gitu. Bu, waktu itu saya dapat infonya seperti ini, bukankah seperti ini Bu? Mungkin bisa seperti itu kali ya. Karena memang materi kita pada pagi sore hari ini tentang proyek P5 dan refleksi. Nah, nanti kita akan jelasin kira-kira refleksi itu apa ya maksudnya dan proyek P5 itu apa. Nah, kalau teman-teman kayaknya ini kalau dari judul Olimpiade Sains Kuak 2024, berarti adik-adik ini adalah peserta Olimpiade ya? Betul, Ini Ibu. pemenang, oh gitu. Ini Pemenangnya finalis. kah? Ini adik-adik yang masuk ke babak final, Bu, yang kemarin sudah melakukan proyek. Wes, hebat. Gitu. Nah, untuk proyek itu kan berarti ini termasuk dalam proyek P5 di sekolah kah? Atau proyek yang diselenggarakan oleh KUAK? Oke, ini proyeknya diselenggarakan oleh KUAK, Ibu, dengan memang setiap level temanya berbeda, tapi kami secara keseluruhan temanya mengangkat soal lingkungan, kayak gitu. Tetapi memang pendampingannya dilakukan juga oleh guru-guru. Dan masih sama sebenarnya sama P5 untuk prosesnya gitu. Oh iya, jadi ya gitu ya adik-adik. Karena ini kan lombanya dibuatkan oleh KUAK ya, tentang sains dan proyek. Sama kalau mungkin sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya, di sekolahnya pasti sudah juga melaksanakan proyek P5. Udah pernah kan di kelasnya melaksanakan proyek P5? Kalau untuk SD itu juga banyak tema-tema yang dipilih, juga ada
Untuk kalau ini yang ikut ada SMP juga, ada SMA kah? Atau adik SD semua ini? SD semua Ibu. Oh, SD semua. Kalau Iya. SD mah enak ya. Proyeknya temanya macam-macam. Di situ kan belajarnya proyek itu kan kayak di kelas kan. Udah punya pengalaman kan proyeknya? Nanti Bapak Ibu guru membimbing, pilih tema bareng seperti itu kan. Kemudian bikin proyek bersama-sama, terus dinilai sama Bapak Ibu guru. Tapi dinilainya bukan untuk bagus nggak bagus produknya, tapi bagaimana kalian bekerja sama. Nah, cuman sedikit berbagi aja ya, boleh ini untuk Bapak Ibu gurunya, untuk yang adik-adik mungkin biar tahu juga ya. Bu Heni share dulu sebentar. Ini ada Bapak Ibu guru juga kah, Mbak Dian? Ada Ibu, ada Bapak Ibu gurunya juga yang hadir. Ya, untuk Bapak Ibu guru semua salam kenal juga Bapak Ibu guru. Saya tahu Bapak Ibu guru, teman-teman semua pasti sudah terbiasa ya. Sudah kenal dengan proyek, apalagi proyek kelima. Karena kan kalau sekolah sudah melaksanakan kurikulum merdeka, proyek kelima ini adalah salah satu bagian atau kurikuler yang harus diselenggarakan oleh sekolah. Nah, tema-temanya kalau di SD ada 6 yang bisa dipilih, SMP ada 7, SMA juga, di PAUD juga ada. Semuanya ini bertujuan untuk penguatan karakter kita semua agar menjadi pelajar Pancasila. Karena kan memang itu adalah tujuan akhir ya, pendidikan di Indonesia, yaitu membentuk karakter pelajar Pancasila. Tahu kan ya yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Ada yang beriman, bertakwa, teman-teman harus mandiri gitu ya, harus kreatif seperti itu. Harus punya sifat yang gotong royong dan menghargai orang lain juga mandiri. Serta berkebinekaan global. Nah, kalau ini Bapak Ibu guru, teman-teman di sekolah juga, ini adik-adik pasti udah pernah, tadi sudah saya sampaikan. Udah berapa proyek biasanya? Kalau yang sekarang kelas 1 di SD dan kelas 4 pasti sudah melaksanakan. Kalau kelas 5 yang kebetulan sekolahnya masih K13 mungkin belum ya, sama apalagi yang kelas 6 itu belum kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tapi yang kelas 4, kelas 5 dan yang sekolahnya mungkin sekolahnya sekolah penggerak udah sampai kelas 6 nih kayaknya di tahun ini ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu guru udah tahu, cuman kemarin di tanggal 26 Maret tahun 2024, Bapak Ibu guru sudah terinfokah bahwasanya ada permen baru tentang kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Permen itu nomor 12 tahun 2024. Nah, di situ ada sedikit pembaharuan, ada sedikit pemuatan tentang bagaimana P5 itu diterapkan di sekolah. Nah, mungkin ini sekedar merimain aja ya Mbak Dian ya, karena ada peraturan baru yang kita luncurkan di tahun 2024 ini. Kalau bahwasanya kan ditekankan di sini kalau P5 itu adalah kegiatan co-kurikuler yang berbasis proyek ya untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi di kurikulum merdeka itu nanti di struktur kurikulum di sekolah itu nanti ada yang pelajaran wajib tuh yang adik-adik tahu ya kayak mata pelajaran IPA, matematika. Nah, P5 ini bagian yang terpisah itu kan kita kenal dengan intra, kalau ini co-kurikuler gitu ya. Nah, nanti dia bersifat proyek. Biasanya itu dilaksanakan bukan kayak di jam-jam pelajaran yang khusus seperti habis matematika kemudian IPA, enggak. Kalau ini ada jamnya tersendiri, gitu. Bisa dalam satu diselesaikan proyek itu bukan kayak menyelesaikan buku pelajaran gitu ya. Selesai satu udah. Kalau P5 ini nanti dia bisa 3 bulan, per 1 semester, yang seperti itu. Nanti sesuai dengan tema yang dipilih dan alur yang dipilih oleh Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini kan disalahkan, bilangin pelaksanaan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Jadi beda ya sama yang dengan jam pelajaran yang matematika cuma 2 jam, terus udah besok minggu lagi seperti itu ya. Ini enggak.
Kemudian dirancang terpisah dengan intrakurikuler. Jadi nggak masuk tuh dengan mata pelajaran IPA, nggak gabung di situ gitu ya. Mereka tersendiri. Dan ini dalam pelaksanaannya, teman-teman Bapak Ibu guru sekolah atau sekolah itu bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi nanti yang ngajarin itu nggak mesti Bapak Ibu guru gitu. Nanti bisa diajak mungkin orang tua gitu yang berbagi, mungkin juga ada Pak Tani kalau tentang lingkungan atau nanam pohon atau apa gitu nanti Pak Tani yang ngajarin kita bagaimana cara pembibitan, bagaimana langkah-langkahnya. Kalau mungkin untuk yang dagang nanti teman-teman bisa belajar dari pedagang di pasar. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus Bapak Ibu guru yang mengajarkan saat melaksanakan proyeknya di sekolah. Nah, di Permendikbud yang baru ini itu lebih ditekankan pada pemberdayaan dan keterampilan. Jadi kalau pemberdayaan itu maksudnya apa sih Kakak Heni? Di situ maksudnya membuat kompetensi. Kompetensi itu adalah nanti kemampuan ya yang dimiliki oleh adik-adik semua gitu untuk punya keberdayaan, percaya diri gitu ya, terus kemudian kreatif gitu. Sehingga nanti siswa atau adik-adik yang nanti diajarkan oleh Bapak Ibu guru tentang P5 itu akan mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti materi yang dipilih itu haruslah materi yang dapat mengembangkan potensi diri adik-adik semua, kapasitas gitu ya. Kemudian juga menambah keterampilan adik-adik semua gitu. Nah, ini diharapkan keterampilan ini akan berguna nantinya untuk masa depan atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga keterampilan yang diberikan itu nggak hanya satu variasi aja gitu, jadi nanti ada bermacam-macam gitu ya. Yang pasti dalam pemilihan proyek P5 ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kesempatan atau peluang kerja. Jadi begini maksudnya, untuk adik-adik nanti ketika proyek P5 ini dilaksanakan di sekolah, sebaiknya Bapak Ibu guru itu bertanya sama adik-adik semua. Mudah-mudahan sudah dilakukan ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru atau pembina P5-nya itu akan bertanya, anak-anak kira-kira begitu ya bahasanya ya. Di semester ini kita mau melaksanakan proyek apa ya kira-kira gitu. Jadi bukan ditentukan oleh sekolah, tapi mungkin kalau untuk anak kelas 1 kapasitasnya karena masih terbatas mungkin akan dipilihkan oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau untuk yang anak-anak yang sudah bisa memilih kelas 4 kan sudah agak gede ya, sudah bisa menentukan maunya apa gitu. Nah, itu Bapak Ibu guru sebaiknya bertanya kepada siswanya. Semester ini kita baiknya melakukan proyek tentang apa. Nanti tuh dikasih tuh pilihan sama Bapak Ibu guru gitu. Nah, nanti adik-adik semua memilih. Nah, nanti pilihan itu haruslah komitmen gitu ya dengan apa yang sudah dipilih. Nah, kemudian adik-adik juga harus merasa senang dalam melaksanakan proyeknya. Karena kan ketika kita senang dalam melakukan sesuatu, berarti kan akan memberi dampak yang akan bagus ya buat kita. Karena kan kalau kita senang melakukan sesuatu kan nggak akan ada beban ya, nggak akan ada keluhan, nggak akan ada yang bilang capek repot itu kan nggak ada. Ketika kita sudah memutuskan, kita bersama-sama memilih, berkomitmen, dan mudah-mudahan adik-adik akan bisa merasa enjoy dalam melaksanakan P5-nya. Jadi adalah yang paling utama ketika Bapak Ibu guru memutuskan tema atau memutuskan proyek apa yang akan dipilih, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan mudah-mudahan adik-adik diajak oleh Bapak Ibu guru dalam memilih tema yang memang kalian butuhkan. Nah, ini kalau untuk PAUD ya, dari permen yang baru itu ada sedikit perubahan atau penguatan. Bahwasanya kalau di PAUD nih buat adik kelasnya gitu ya, kalau tujuan P5 di PAUD itu gunanya untuk pencapaian profil Pancasila melalui isu-isu yang terkait dengan isu-isu prioritas nasional atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga penting tetap pengayaan wawasan yang tertuang dalam 4 tema di PAUD sedari dini. Ini Bapak Ibu yang di PAUD pasti mengerti nih ya, kalau untuk fase pondasi, proyek apa yang harus dilaksanakan. Nah, ini ada sedikit penekanan di permen yang baru. Dan untuk
prinsipnya sendiri ini masih sama ya Bapak Ibu, bahwasanya itu harus holistik gitu ya, harus kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Jadi guru ini sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi murid untuk mengeksploitasi berbagai hal atau dorongannya sendiri. Kemudian juga untuk eksploratif itu, Bapak Ibu guru sebaiknya merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Dan yang kontekstual, nah ini nih yang paling penting nih. Tema-temanya itu ya harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Jadi mungkin yang gampang-gampang aja yang ada di lingkungan. Ini pasti sudah dilaksanakan ya oleh Bapak Ibu guru, apalagi ini dari KUAK juga pasti sudah mengikuti tema-tema yang seperti ini ya, disesuaikan juga ya dan sesuai juga dengan visi misi KUAK. Nah, ini untuk yang dengan P5. Nah, ini biasanya untuk Bapak Ibu guru dalam pengembangan proyek P5 itu kan harus ada modul proyek yang harus dikembangkan. Nah, apakah Bapak Ibu guru sudah menyesuaikan dengan panduan yang ada gitu ya? Walaupun ini sebenarnya adalah salah satu pegangan. Ini nggak harus yang komplit. Nah, kebanyakan kemarin itu Bapak Ibu guru ada yang banyak salah paham gitu ya. Kayak ada info modulnya harus tebal-tebalan gitu. Ini adalah yang idealnya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk sekolah yang biasa-biasa saja gitu ya. Mungkin untuk komponen modulnya nggak harus yang ribet-ribet, nggak harus tebal-tebal. Tapi yang pasti harus ada tema gitu ya. Kemudian topik atau judul modulnya, ada fase, ada durasi. Kemudian juga harus ada nih pemetaan dimensi, elemen yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian harus tetap ada rubrik pencapaiannya gitu. Nah, aktivitasnya itu juga harus jelas, durasi kegiatannya berapa lama. Dan yang paling pasti itu harus ada asesmennya. Nanti setelah modul itu dibuat, kemudian dilaksanakan gitu ya, itu proyek-proyek yang dilaksanakan oleh siswa itu harus di asesmen gitu ya. Dan itu Bapak Ibu juga harus memastikan penilaiannya itu seperti apa. Nah, ini strateginya untuk merancang modul proyek yang seharusnya dilakukan. Sudah sesuai ya. Ini kalau yang di sekolah ya Bapak Ibu, mungkin kalau di KUAK saya kurang terinfo seperti apa, apakah akan sama atau tidak gitu. Tapi yang diharapkan antara tujuan, aktivitas pembelajaran dan asesmen itu harus selaras. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kemudian asesmen dilakukan pada saat awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen awal ini dilakukan pendidik untuk mengidentifikasi dimensi, elemen, dan subelemen yang akan dipilih, serta mengidentifikasi capaian fase yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Melihat juga karakter satuan pendidikannya gitu ya. Kalau di SD berarti kita bicara tentang fase A, fase B, dan juga fase C. Dan untuk modul proyek diharapkan bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Disarankan nih ya Bapak Ibu untuk memilih 2-3 dimensi dalam 1 tahun. Tapi kalau untuk SD mungkin 1 dimensi juga sudah cukup gitu ya. Tidak perlu seluruh elemen dan subelemen diambil untuk membuat modul proyek, Bapak Ibu. Nah, ini saja. Apalagi kalau kita kan melakukan asesmen awal nih, kita bisa melihat kemampuan siswa kita sampai di mana, gitu kan. Jadi nggak harus banyak-banyakan elemen gitu ya Bapak Ibu, disesuaikan saja dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Nah, kemudian juga ini yang kemarin banyak yang salah paham atau miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Sebenarnya kan ada banyak alur yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu guru dalam proyek penguatan profil Pancasila gitu ya. Ada alur 1, alur 2, alur 3. Dan itu tergantung lagi tadi dengan kebutuhan dan karakteristik di satuan pendidikan. Jadi nggak semua alur ini dilaksanakan gitu. Jadi dipilih saja maunya cocoknya mau yang mana. Apakah mau alur 1, mau alur 2, ataupun alur 3. Ini Bapak Ibu pasti sudah sedikit paham ya. Cuman yang terjadi di lapangan itu semuanya dipilih gitu. Akhirnya merasa kerepotan sendiri dan
pusing sendiri gitu ya. Padahal kan tetap memilih salah satu saja. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya memilih alur satu gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan misalnya dalam pengenalan, itu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang pelajari. Kemudian kontekstual itu menggali permasalahan lingkungan sekitar. Kemudian aksinya itu merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Kemudian harus ada refleksi. Tentang apa? Yaitu berfokus untuk menanggapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian yang pasti harus ada tindak lanjut, yaitu dalam menyusun langkah strategis. Nah, kalau misalnya memilih alur 2, ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh. Nah, misalnya kayak mengamati, mengidentifikasi, menggagas, meneliti, dan merefleksikan. Kemudian kalau maunya memilih alur 3, itu juga silakan. Pokoknya tentang menemukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Itu kita sesuaikan ya. Nah, ini semuanya ada penjelasan teknisnya di Permen nomor 12 tahun 2024 dan juga ada di dalam panduan pengembangan profil pelajar Pancasila. Silakan nanti Bapak Ibu baca kembali ya, karena sudah mudah-mudahan ini di bulan ini akan terbit panduan revisi yang terbarunya untuk proyek P5 yang sudah menyesuaikan dengan Permen nomor 12 tahun 2020. Silakan nanti dibaca-baca ya, Bapak Ibu Guru. Nah, ini nih kemarin pesan dari teman-teman panitia tentang kan proyeknya sudah dilaksanakan. Benar ya, Bapak Ibu. Dan sekarang sudah yang mau yang ketiga gitu ya. Kalau nggak salah ya, Mbak Dian ya. Webinarnya yang ketiga ya, Mbak Dian. Iya, Ibu. Nah, kemarin juga katanya proyek sudah dilaksanakan, tapi kayaknya dari evaluasi refleksinya yang belum dilaksanakan gitu ya, Mbak Dian ya. Jadi Iya, Bu. kemarin dipesankan oleh teman-teman panitia, Bu Heni tolong ya diberi penekanan tentang refleksi pembelajaran. Nah, benar Bapak Ibu. Biasanya memang kebanyakan kita temukan di sekolah-sekolah untuk yang P5 ini, gitu ya Bapak Ibu, biasanya bersemangat nih Bapak Ibu guru dalam menentukan tema, oke gitu. Kemudian dalam pelaksanaan sudah gitu. Tapi kebanyakan itu berhenti ketika sampai maaf gini ya, salah satu misalnya ada produk yang dihasilkan gitu. Akhirnya kalau di SD itu anak-anak sudah buat produk nih, gitu kan sudah jadi. Nah itu sampai selesai pada saat produk itu dipamerkan gitu. Terus kemudian dianggap proyeknya udah selesai gitu kan ya. Terus tidak ada tindak lanjut lagi dari Bapak Ibu guru. Walaupun mungkin nanti dalam proyek itu Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai kepada siswa gitu ya. Rapor P5-nya udah keluar gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah Bapak Ibu guru saatnya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Nah, ini adalah hal yang utama. Memang kalau dari survei kami itu nggak banyak Bapak Ibu guru yang melakukan refleksi ini ya. Mungkin ada alasan berapa persen kemarin dari survei itu alasannya tidak punya waktu tidak punya waktu untuk melakukan refleksi. Kemudian ada Bapak Ibu guru itu yang katanya belum paham bagaimana melakukan refleksi. Kemudian dari survei kami itu Bapak Ibu guru mungkin merasa namanya refleksi itu kan berarti akan ada kritik ya dari siswa, dari teman sejawat. Nah, mungkin ada di antara kita kan kalau yang terima kritik kadang-kadang kan agak berat ya menerima masukan dari orang lain. Padahal refleksi itu sebenarnya penting Bapak Ibu ya. Karena kita lihat nih ya dari artinya aja pemaknaan refleksi pembelajaran itu adalah kegiatan murid gitu ya memberi umpan balik kepada Bapak Ibu guru di dalam kelas baik secara lisan maupun tertulis. Nah, jadi kalau misalnya nanti murid kita gitu ya Bapak Ibu guru berkata, "Bu, kayaknya saya bosen nih belajar ini atau apa." Nah, itu adalah refleksi yang harus kita terima Ibu guru gitu ya. Kenapa gitu? Atau mungkin ketika murid kita pasrah tidak berkomen apa-apa gitu ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana reaksi anak-anak gitu kan ya menyelesaikan proyek misalnya
mereka mungkin ogah-ogahan atau semangat pun ada masukan dari orang tua gitu ya. Nah, ini kita harus memahami respon gitu ya, mengenali kelebihan dan kelemahan kita mungkin ya Bapak Ibu serta memahami kebutuhan murid secara detail untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Nah, ini kita harus bisa menerima ini Bapak Ibu karena itulah tujuan dari apa yang dimaksud dengan refleksi pembelajaran. Paham kan gini ya Bapak Ibu, ini terus terang saya agak bingung nih Mbak Dian. Satu sisi saya bicaranya kepada anak-anak apa Bapak Ibu guru ini. Iya, Bu. Tapi mudah-mudahan bisa mengerti nih ya Bapak Ibu guru maksudnya gitu. Karena saya harus mengakomodir adik-adik juga, Bapak Ibu guru juga, dan ini mungkin kayaknya juga ada orang tua gitu ya. Iya, Ibu. Ada orang Ya, tua juga ada tampaknya. orang tua juga. Nah, mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru, masukan dari orang tua itu juga perlu ketika kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kalau di SD itu biasanya kan apalagi kelas 1 SD ya, mungkin ketika menentukan tema itu Bapak Ibu guru juga harus menentukan nih dengan level kemampuan anak-anak gitu ya. Kita juga harus memilih tema yang tepat. Kemudian dalam pelaksanaannya juga harus apa? Jangan sampai kita merepotkan orang tua murid. Karena begini Bapak Ibu, di lapangan itu kami dapat menerima masukan dan kalau dibilang aduan, bukan aduan ya, bukan komplain juga, tapi info dari orang tua bahwasanya dalam proyek P5 ini orang tua merasa dibebankan ya, dibebankan kadang waktu karena kebanyakan nanti ketika membuat produknya itu yang bekerja adalah orang tua, seperti itu. Kemudian yang menyelesaikan produknya nanti orang tua. Kemudian juga nanti belum ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian juga pada akhirnya itu ketika yang direpotkan pada saat sekolah melakukan pamer produk ya atau gelar karya. Nah, itu kan sebenarnya di P5 itu tidak harus harus ada gelar karya. Atau harus ada pameran biasanya yang akhirnya merepotkan orang tua. Karena sebenarnya P5 ini yang lebih difokuskan adalah pembentukan karakter. Jadi yang dilihat itu adalah proses pelaksanaan proyeknya, di mana anak-anak bekerja sama dengan teman-teman gitu ya. Mereka saling berkolaborasi, mereka saling berbagi, saling belajar, saling membantu. Nah, sebenarnya karakter itulah yang ingin dibentuk, yang ingin dicapai dalam proyek P5. Bukan untuk apa ya istilahnya ya kayak gitu Mbak Dian ya. Pamer, bukan pamer ya. Untuk melihat ini loh hasil produk saya ini yang terbaik, yang hasilnya bagus, eh, nilainya harus tinggi, bukan begitu gitu. Jadi walaupun misalnya nih dalam membuat suatu em, produk ya, biasanya kalau di SD itu biasanya berwirausaha gitu ya, anak-anak belajar terus harus bikin kue atau apa gitu, nggak harus kuenya yang terlihat apa ya, dia dikemas dalam bagus, apa, tapi nggak apa-apa kuenya terlihat hancur gitu ya Bapak Ibu guru. Memang itulah kemampuan anak-anak kita gitu. Tapi sebenarnya dia itu bukan bentuk kuenya gitu, tapi sebenarnya bagaimana nanti anak-anak itu dia sadar ternyata dalam proses membuat kue ini gitu ada proses yang mereka lewati di mana mereka nanti akan berkreativitas gitu ya. Oh, dalam menuntut tema itu kita oh kayaknya mau bikin kue ini. Nanti mereka berkolaborasi dengan teman-teman memilih eh, bahan-bahannya, mereka belajar di situ ya mandiri. Mungkin nggak anak-anak akan tetap ditemenin gitu ya ke pasar membeli bahan-bahan atau apa disiapkan gitu anak-anak. Tapi lebih baik didorong anak-anaknya agar mereka lebih mandiri. Nah, itu sebenarnya bukan nanti pada hasil akhirnya yang kuenya jadi kemudian harus terasa enak yang bukan seperti itu. Tapi nanti kita akan menghargai ketika anak-anak berhasil membuat kue yang seperti mereka bayangkan, inginkan. Nah, itu kita akan melakukan reward di situ Bapak Ibu guru. Ternyata kalau misalnya kita melakukan langkah-langkah ini bekerja sama dengan baik, tentu hasilnya akan lebih baik ya. Tapi kalau tidak, itu kenapa ya? Nah, itu maksudnya di situ. Jadi kita melakukan em, refleksi kepada anak-anak. Karena memang refleksi ini untuk pendidik itu manfaatnya adalah membantu pendidik mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar pribadi dan mengembangkan kebiasaan inquiry-nya.
Kemudian untuk pendidik nih ya, membantu pendidik dalam proses penyusunan pola pikir. Nah, ini nanti akan membantu Bapak Ibu guru. Berarti baiknya saya menyampaikan proyek itu atau melaksanakan proyek itu seperti apa. Nah, ini kemudian juga menampilkan keberhasilan maupun kegagalan pendidik. Nah, ini bisa dilihat strategi yang sudah dipilih, gitu ya, metode yang dilakukan seperti apa, sudah sesuai atau tidak. Kemudian juga refleksi ini untuk evaluasi proses pembelajaran, untuk menentukan bagian yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau perlu dimodifikasi. Nah, untuk yang kualitas pembelajaran, itu akan mendorong pendidik untuk berlatih berpikir kritis. Benar ya, Bapak Ibu ya, kita melakukan refleksi ya, kita akan berpikir kan tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Kemudian membantu kita juga untuk membuat keputusan tentang rencana kegiatan pembelajaran di masa datang dan pendampingan khusus. Kira-kira nanti memang apakah perlu gitu ya anak-anak didampingi secara khusus terkait dengan mungkin tadi kegagalan di awal gitu ya, untuk mendukung kemudian juga untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menjelaskan keinginan seorang pendidik tentang kegiatan belajar dan pengalaman nyata dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, kalau untuk Bapak Ibu guru sendiri gitu, untuk peserta didik, ini untuk adik-adik gitu ya, ketika Bapak Ibu guru melaksanakan refleksi di sekolah, kan nanti kalian akan ditanya gitu ya, bisa ditulis, bisa ditanyakan langsung gitu ya. Nah, ini buat kita, buat adik-adik ini akan belajar bagaimana mengapresiasi diri gitu, mengungkapkan pendapat dan apresiasi pada proses belajar yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. Nanti bisa dikasih komen nih gitu. Wah, pembelajarannya menyenangkan, Bapak Ibu guru boleh nggak nanti belajar di proyek ini kita begini-begini, karena kalau begini-begini kami begini gitu. Itu silakan diungkapkan adik-adik ya. Karena ini semuanya akan berdampak pada hasil belajar kalian juga nanti gitu, kemampuan yang akan kalian dapat gitu kan ya. Karena nanti buat kalian juga akan memiliki relasi yang lebih positif dengan pendidik. Ketika kita bisa mengungkapkan perasaan, pendapat kita kepada Bapak Ibu guru, terus kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan gitu atau ingin kita pelajari, itu akan lebih baik kan ya. Tapi ini bukan berarti nanti adik-adik bisa semena-mena ya, tahu kan ya semena-mena gitu ya. Nah, bukan begitu juga gitu. Nanti tetap harus ada aturan dan yang harus diikuti. Ini kan juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru juga mungkin dengan bahasa yang lebih baik gitu ya. Bapak Ibu guru, kita pokoknya berdiskusi dengan Bapak Ibu guru dengan cara yang baik seperti itu untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti ya. Bahwasanya mentang-mentang ada begini, oh kita boleh nih, berarti bukan semena-mena juga gitu. Enggak begitu ya. Dan bisa paham. Nah, kalau dalam pembelajaran itu sebenarnya bisa dilakukan itu adalah bisa melihat respon dan partisipasi. Nah, itu tadi Bapak Ibu bisa melihat dari muridnya bagaimana ketika menyampaikan proyek, apakah mereka bersemangat atau tidak gitu. Apakah mereka kelelahan atau merasa capek atau apa, dan itu bisa ditanyakan kenapa. Nah, dalam rencana pembelajarannya juga untuk P5 itu bisa dilakukan. Kemudian juga ketersampaian materinya. Jadi kayak tadi kan elemennya itu kan kalau di P5 kan nggak harus banyak-banyak ya. Karena nanti ketika Bapak Ibu memilih banyak elemen dan subelemen, nanti kira-kira tercapai nggak tujuan untuk proyek P5-nya seperti itu. Mungkin nggak harus banyak-banyakan, 1 atau 2 sudah cukup gitu ya. Tapi karakter yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Nah, itu yang paling penting. Karena nanti akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik kita. Nah, yang setelah Bapak Ibu melakukan refleksi gitu ya, harus ada rencana tindak lanjut juga. Jadi tidak boleh stop di refleksi. Nanti ketika sudah dapat hasil refleksinya gitu ya, berarti kita harus melakukan rencana tindak lanjut. Misalnya ternyata materinya nggak sampai gitu. Berarti kita harus memilih materi yang benar-benar lebih relevan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya ternyata respon dan partisipasi siswa kita gitu kurang gitu ya. Berarti kita harus merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran gitu ya, berarti ketika perencanaan pembelajaran kita tidak berhasil kemarin ya, setelah refleksi tidak memperoleh hasil, itu kita harus melakukan revisi itu ya Bapak Ibu. Dari hasil refleksinya, kira-kira kekurangannya di mana,
apa yang harus diperbaiki gitu untuk memastikan keberhasilan pembelajaran selanjutnya. Dan untuk yang hasil belajar peserta didik ini, kita harus memastikan identifikasi area di mana peserta didik mengalami kesulitan atau keberhasilan. Kemudian berdasarkan analisis tersebut, dibuat lagi rencana tindak lanjut yang mencakup kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, kira-kira dari hasil belajar itu, hasil refleksi, apakah cukup remedial atau pengayaan? Ternyata anak-anak belum mampu nih, berarti kan kita remedial. Ternyata anak-anak kemampuannya sudah lebih nih, berarti kita perlu pengayaan. Seperti itu. Kalau ini mah Bapak Ibu guru, saya yakin sudah menguasai. Nah, cuman refleksi ini ternyata ini mungkin Bapak Ibu sudah terinfo juga ya, kalau refleksi itu bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Benar kan ya Bapak Ibu? Itu boleh dilakukan. Dilakukan tiga-tiganya alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah tahapnya. Nah, kalau untuk refleksi awal itu berarti tahap saat rancangan pembelajaran sedang dibuat atau sebelum proses perencanaan dilaksanakan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, apa yang harus disiapkan nih dalam refleksi awal gitu ya? Yang dilihat di refleksi awal itu adalah perencanaan pembelajarannya dalam perangkat ajar yang Bapak Ibu sudah susun nih. Itu alat dan bahan, asesmen, dan lainnya. Kemudian kegiatan apa yang bisa menjadi pembangkit semangat belajar peserta didik selama topik ini gitu. Nah, ini asesmen awalnya Bapak Ibu. Bisa dibacakan ya. Tapi yang paling penting untuk rencana tindak lanjut asesmen awal ini adalah persiapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi kendala. Ya, gimana? Yaitu Bapak Ibu guru harus menyiapkan beberapa opsi aktivitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Kemudian membuat daftar checklist langkah-langkah percobaan yang bisa sambil diisi oleh peserta didik. Nah, ini RTL rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu yang harus dilakukan di awal. Dan ini contoh refleksi pendidik di awal pembelajaran, gitu kan ya. Ini checklist aja nih Bapak Ibu, sederhana kan ternyata ya untuk refleksinya. Bapak Ibu cukup menyiapkan checklist gitu dengan ya tidak gitu. Saya menyiapkan perangkat ajar. Saya menyiapkan media pembelajaran. Nah, ini salah satu saja Bapak Ibu. Boleh nanti Bapak Ibu tambahkan listnya gitu kan ya, atau dikurangi item-item pernyataannya. Itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ingin direfleksi. Gitu. Tidak harus persis sama dengan contoh ini. Ini hanya salah satu pegangan. Boleh seperti ini, boleh, lebih boleh, kurang boleh item pernyataan yang Bapak Ibu ingin pastikan. Kemudian yang untuk tengah ini, nah ini di dalam tengah proses pembelajaran atau pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Kalau di P5 berarti pada saat kegiatan proyek itu sedang berlangsung gitu ya. Nah ini bisa dilihat bagaimana respon peserta didik gitu kan ya saat melakukan percobaan. Ada beberapa peserta didik yang tidak melakukan percobaan sesuai, kenapa ya? Nah ini harus ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu tanyakan nih kepada diri sendiri gitu ya sebagai refleksi yang dilakukan gitu. Mungkin kira-kira apa bantuan yang perlu dilakukan yang perlu diberikan kepada peserta didik saat mengalami kesulitan. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu timbulkan di dalam hati dan pikiran gitu ya melihat dari apa yang terjadi di kelas atau pada saat pelaksanaan proyek. Nah, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan itu perlu memeriksa kembali. Ternyata dari hasil refleksi itu ternyata masih banyak kendala gitu ya. Berarti Bapak Ibu perlu memeriksa kembali kejelasan instruksi yang diberikan. Misalnya nih ternyata anak-anak gagal paham gitu ya Bapak Ibu tentang proyek yang dilakukan. Berarti kita harus memeriksa kembali kejelasan instruksi yang diberikan. Kemudian juga ternyata ada anak-anak yang mungkin responnya ada yang bagus, ada yang aktif, ada yang tidak gitu. Berarti kita harus menyusun banyak strategi nih Bapak Ibu guru untuk mengatasi respon-respon yang mungkin akan dimunculkan oleh peserta didik kita. Nah ini untuk yang akhir gitu ya. Ini yang paling penting yaitu untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran atau proses tujuan dari proyek kita gitu ya.
Ini kalimat-kalimat pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu tanyakan gitu. Apakah tujuan pembelajaran yang apakah masih ada gitu ya, tujuan pembelajaran yang terlewatkan, atau apakah tujuan kita sudah tercapai apa belum gitu ya. Apakah strategi pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan karakteristik peserta atau belum, seperti itu. Nah, ini nanti rencana tindak lanjutnya adalah perlu perbaikan gitu ya. Mungkin dari strategi, mungkin dari melihat lagi tujuan yang sudah dipilih gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang penting kesimpulannya dalam melakukan refleksi itu tujuan yang paling diperhatikan adalah untuk memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Nah, ini kan kalau ATP, TP itu kan Bapak Ibu kan sudah menyusun di awal gitu ya. Nah, ini kita memastikan apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak. Kalau misalnya belum, berarti akan dilanjutkan di berikutnya. Itu ya, Bapak Ibu. Atau mungkin ada revisi untuk tujuan pembelajaran yang telah dipilih. Nah, ini untuk yang akhir, contoh pernyataannya Bapak Ibu. Bisa ditanyakan kepada anak-anak gitu ya, apakah mereka merasa senang. Bapak Ibu sendiri juga bisa gitu bertanya. Kemudian yang ditanyakan ini kepada siswa ya, Bapak Ibu, bagaimana reaksi mereka terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau proyek yang sudah dilakukan. Mbak Dian? Siap, Ibu. Ya, ini mungkin kalau ada yang langsung bertanya nggak apa-apa Mbak Dian gitu. Boleh. Ya. Nah, silakan ya Bapak Ibu. Soalnya nanti kalau saya yang ngomong terus ini kayaknya mungkin tadi ingin bertanya atau tahu-tahu lupa gitu ya, karena sudah Iya. beralih slide gitu. Ya, nggak apa-apa Siap, Mbak Ibu. Dian, silakan Ya, saja. ini ada Pak Raditya Hadi Utomo. Oh Raisen. iya, Silakan, Pak. silakan. Saya stop share dulu, boleh? Biar dilihat nih Pak Radiannya yang mana. Oh, Ibu ternyata. Silakan, Ibu. Oh, Ibu. Iya. Iya. Selamat sore, Bu. Sore, Mbak. Iya. Namanya Raditya, nama anaknya jangan-jangan nih. Iya, betul. Ini Bu mau bertanya tentang, kan ini tema proyek untuk kurikulum merdeka. Artinya tuh terserah guru masing-masing gitu kan, kreativitas guru masing-masing gitu kan Bu. Nah, apakah ada maksudnya kayak standarnya itu seperti apa sehingga takutnya gini Bu, takutnya sekolah yang lain itu misalnya temanya sama tapi pencapaiannya berbeda seperti itu Bu, atau misalnya frekuensinya gitu, misalnya sekolah kita cuma satu semester, ternyata sekolah lain itu 1 bulan 1 proyek seperti itu Bu. Jadi apakah ada wadah bagi guru untuk bisa melihat gitu Bu tentang proyek-proyek yang dibuat oleh guru-guru lain di sekolah lain seperti itu Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya yaitu tentang hasil yang dicapai dari proyek tersebut Bu, yaitu berupa bekerja sama. Nah, apakah maksudnya begini Bu, saya melihat bahwa ketika anak-anak memiliki satu kelompok dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu kan, itu mereka dapat bekerja sama dengan baik. Namun apabila satu kelompok dengan yang tidak sefrekuensi, itu suka ada yang porsinya tuh kurang begitu Bu. Jadi maksudnya misalnya ada 5 orang yang kerja cuma 2 gitu, sisanya itu hanya nonton saja atau misalnya malah bermain seperti itu Bu. Nah, itu bagaimana cara memecahkan masalahnya. Terima kasih Bu. Selamat sore. Sore. Mbak, Ibu siapa ini ya kalau boleh tahu nih? Nova. Oh, Bu Nova orang tua atau ibu guru kah? Orang tua Bu. Oh, orang tua. Iya. Jadi emang begini Bu Nova, tadi sudah disampaikan di awal, kalau proyek P5, ini anaknya berarti SD ya? Ya, betul Bu. Ya, kalau di SD itu kalau nggak salah saya sampai lupa nih, temanya itu kan ada, sampai lupa, ada 6 ya kalau nggak salah yang bisa dipilih di SD itu.
Nah, itu memang tergantung kepada sekolahnya. Jadi nggak akan jadi sekolah A dengan sekolah B walaupun berdekatan gitu bisa akan berbeda. Karena kan nanti tema-tema ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang memang kalau yang seharusnya itu sekolah itu melakukan analisis kebutuhan. Jadi dia kalau yang idealnya nih ya Bu Dian ya, harusnya anak-anak kalau itu ditanya Bapak Ibu guru itu kan menentukan analisis kebutuhan, dilihat dari karakteristik sekolah gitu. Anak-anaknya seperti apa gitu, terus lingkungan sekitarnya seperti apa, muatan apa ya kondisi lokalnya seperti apa, terus yang dimiliki di lingkungan sekitar itu seperti apa. Karena kan proyek itu sifatnya kan tidak harus memberatkan siswa ya, mengeluarkan biaya yang besar, akhirnya memberatkan orang tua tidak seperti itu. Jadi dengan kearifan lokal, dengan hal-hal yang ada di lingkungan itu bisa dimanfaatkan nanti itu dipilih. Nah, nanti sekolah itu seharusnya melakukan analisis kebutuhan. Kalau untuk yang sekolah yang lebih besar itu, sekolah bisa melakukan memberi angket kepada anak-anak. Mereka bertanya, kita mau pilih dari tema ini, misalnya gitu ya, kewirausahaan, cinta lingkungan gitu, atau apa ya, saya lupa, sampai lupa nih, kalau dari forum jadi lupa nih tema-temanya. Nah, itu nanti ditanyakan kepada anak-anak. Kalau mungkin untuk SD mungkin ditentukan oleh guru gitu ya. Tapi kan itu tema besar. Tema yang kecilnya nanti diserahkan. Misalnya mau bikin kewirausahaan tentang apa nih gitu. Nah, itu dilihat karakteristik anak gitu kan. Jangan sampai. Nah, itu seharusnya anak-anak ditanya. Mereka ditanya maunya seperti apa. Nah, waktunya juga disesuaikan. Mungkin kalau misalnya anak-anak diberi pemahaman bagaimana wirausaha kan, itu kan nggak perlu panjang ya. Kalau untuk anak kelas 1 mungkin, oh cukuplah kemampuan mereka mengetahui tentang bagaimana di pasar atau membuat berbisnis atau berjualan atau apa gitu yang kita makan di sekolah, itu bisa 1 semester. Tergantung dengan ininya Bu, waktunya. Itu semuanya berbeda. Sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah gitu. Jadi nggak akan sama sekolah A dengan B. Nah, nanti kalau misalnya mau melihat itu ya, karena ibu bukan bapak ibu guru gitu, jadi kalau untuk bapak ibu guru itu bisa masuk di PMM namanya. Jadi di PMM itu ada kayak platform gitu yang sudah disiapkan gitu ya oleh kita, di mana bapak ibu guru itu bisa berbagi, bisa melihat hasil karya yang sudah dilakukan, karya nyata yang dilakukan oleh bapak ibu guru. Tapi kalau untuk sekolah biasanya sih nggak ini juga ya, nggak harus masuk kan kini kalau untuk anak-anak itu sebenarnya yang dilihat itu adalah ketika rapor pendidikannya itu rapor P5-nya. Ibu anaknya kurikulum merdeka sudah kurikulum merdeka kah di sekolahnya? Iya, Bu. Sudah ya. Sudah pernah terima rapor P5-nya? Iya, sudah. Sudah. Rapornya kan agak berbeda ya, Bu, dengan rapor yang biasa. Ya, karena kan itu dilihat karakter-karakternya seperti itu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru itu ada wadahnya. Tapi kalau untuk orang tua mungkin bisa bertanya kepada Bapak Ibu gurunya. Kami bisa lihat dari mana gitu ya. Untuk yang melihat sekolah-sekolah yang lain. Mungkin ketika sekolah lain melaksanakan gelar karya atau apa mungkin bisa dilihat. Tapi itu bukan sebagai tujuan akhir ya, Ibu. Misalnya kalau ada produk yang dihasilkan terus baik bagus-bagus itu bukan itu tujuannya. Tapi untuk melihat tadi yang Ibu tanyakan, misalnya ada anak yang kelompoknya ada yang rajin ikut ini aktif, ada yang dua enggak. Itu sebenarnya tergantung kepada Bapak Ibu guru dalam pelaksanaannya itu. Nah, tadi Bapak Ibu guru harus melaksanakan refleksi. Refleksi itu kan nggak harus yang di akhir. Tadi kan ada di tengah juga, ya kan? Terus ada yang di awal. Nah, seharusnya Bapak Ibu itu, Bapak Ibu guru maaf gitu ya, itu bisa melihat ini saya dalam proyek ini misalnya gitu kan, proyek membuat apa ya enaknya. Ternyata cuma 3 orang yang aktif gitu, 2 orang lagi pasif gitu. Bapak Ibu guru tuh harus melakukan refleksi. Kenapa? Apakah cara saya dalam mengajak anak-anak membuat proyek ini tidak sesuai, sehingga hanya 2 orang yang atau 3 orang yang aktif, 2 orang lagi tidak gitu. Apakah proyek ini emang cukup sebenarnya dikerjakan oleh 1 orang, tapi saya bikin kelompok yang 5. Nah itu Bapak Ibu guru harus melakukan refleksi sehingga nanti harus merubah lagi strateginya. Oh ternyata proyek ini seharusnya nggak harus dibikin 5 orang karena kan akhirnya anak-anak nggak aktif. Berarti kan ini cukup dikerjakan oleh masing-masing anak sehingga semuanya mereka bisa bekerja. Nah seperti itu adalah tugas Bapak Ibu guru untuk memastikan terus melakukan refleksi-refleksi gitu. Jadi nggak hanya di akhir.
Tidak hanya kemudian pasrah, kalau di SD biasanya diserahkan semuanya pada mamanya ya gitu ya. Mamanya yang bekerja melipat kayak waktu itu bikin angsa-angsa atau apa gitu karya, mamanya yang bekerja. Padahal kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Sebenarnya anak nggak apa-apa, biarkan bapak ibu gitu orang tua gitu. Ketika anaknya tidak bisa menyelesaikan yang ditugas itu berarti itu adalah proses karakter yang mereka seharusnya mereka apa ya sadari gitu. Kenapa saya tidak bisa? Apakah karena saya ingin bergantung sama mama gitu kan ya? Apa karena saya malas? Nah itu mungkin. Tapi sebenarnya biarkan anak bekerja. Jangan kita yang langsung, ya udah deh, sini mama bantu. Bukan begitu. Bukan karakter seperti itu yang kita inginkan dari proyek kelima. Tapi tidak apa-apa anak-anak berusaha. Nah itu sebenarnya yang harus dikomunikasikan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin kalau untuk anak yang lebih kecil SD itu, dia tidak bisa menyelesaikan lebih cepat. Nah mungkin waktunya itu Bapak Ibu guru harus atur lagi. Mungkin untuk proyek ini ternyata anak-anak tidak bisa menyelesaikan dalam 1 bulan. Karena kan mereka harus langkah A, B, C, D. Itu Bapak Ibu guru harus refleksi lagi. Karena nanti jangan sampai yang bekerja itu adalah orang tuanya dalam menyelesaikan proyek. Karena kan Bapak Ibu guru target, oh ya sebulan harus selesai. Tidak seperti itu. Tapi kalau memang belum selesai, harus ada refleksi, harus ada perubahan. Berarti proyek ini tidak bisa diselesaikan 1 bulan. Berarti harus 2 bulan. Karena yang kita lihat itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kira-kira gitu Bu Nova ya. Iya, makasih Mudah-mudahan sedikit paham ya banyak. dengan bahasa saya karena dengan orang tua, dengan Bu Guru mungkin proses ininya agak sedikit berbeda. Tapi maksudnya seperti itu Bu Nova. Jadi memang waktu itu ditentukan sesuai dengan apa tema, kemudian proyeknya apa. Itu disesuaikan juga dengan kemampuan dan kondisi satuan pendidikannya. Jadi tidak akan sama di sekolah A dengan sekolah B. Gitu. Baik, terima kasih, Dan Bu. untuk kelas pun mungkin akan berbeda. Kayak sekolah yang besar itu ya, kelas misalnya di SMP, itu kan kelasnya ada yang sekolah kelasnya lombanya besar gitu. Nah itu sekolah bisa membagi juga dari kelas A sampai B, kelas 1A sampai C gitu. Tentu itu juga akan bisa berbeda gitu. Nanti disesuaikan dengan kondisi dan ini. Semuanya atas kesepakatan Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin ada lagi? Iya, Bu Nova terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke, dari Bapak Ibu atau yang lain ada yang mau Enggak, ditanyakan? kita lanjut Oke, sedikit lagi. boleh Ibu, silakan. Ya, ini contoh refleksinya ya, Bapak Ibu, yang ingin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian, hang ya. Oh, habis selesai sepertinya. Selesai Mbak Dian. Iya. Iya, mungkin ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya juga boleh di chat Zoom atau mau raise hand juga. Ini Bu, saya mau membacakan pertanyaan dari teman-teman yang kemarin mengirimkan form pendaftaran. Nah, di situ ada juga beberapa pertanyaan. Nah, ini sebenarnya masih nyambung juga dengan yang Ibu sampaikan bahwa guru harus lebih jeli ya memilih aktivitas apa yang akan dilakukan ketika proyek supaya anak-anak tuh lebih aktif kayak gitu kan dan harus ada beberapa pilihan aktivitas. Nah, ini pertanyaannya masih berhubungan dengan itu Bu. Bagaimana caranya menumbuhkan semangat belajar peserta didik terhadap lingkungan sekitar itu pertanyaannya seperti itu. Ya, mungkin dengan memilih tema yang sesuai ya, Mbak Dian ya. Jadi kadang kalau di sekolah itu kan, mohon maaf nih ya, ada sekolah yang mereka memilih misalnya yang lebih apa ya maksudnya, mungkin itu bagus niatnya Mbak Dian memilih topik-topik atau tema yang mungkin lebih sedikit apa ya bahasanya gitu ya Mbak Dian, yang harapannya tinggi gitu ya, tapi ternyata lingkungannya atau kondisi satuan pendidikannya, kualitas sekolahnya itu tidak mensupport. Padahal kan sebenarnya tadi yang seperti Mbak Dian sampaikan, untuk proyek kelima ini kita lebih menekankan pada apa yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih menginikan kepada anak-anak untuk mencintai lingkungannya, untuk kearifan lokalnya gitu, cinta lingkungan, misalnya kayak di Bandung itu ada yang pengrajin kulit gitu ya.
Nah, itu kan kearifan lokalnya itu ada budaya lokal di situ kan yang harus ditumbuhkan gitu. Nah, untuk anak-anak kan nanti bisa melihat tuh kalau di sini banyak pengrajin kulit, misalnya kayak di Bandung di daerah Garut ya. Ini ada yang orang Garut gitu. Nah, kalau misalnya kayak di Palembang itu ada pempek gitu kan ya. Nah, produksi itu kecintaan pada anak-anak misalnya. Bikin pempeknya kalau proyek kelimanya mungkin jangan kalau untuk yang kelas yang kecil gitu bagaimana membuat pempek itu dikemas lebih baik lagi. Itu kan sederhana ya Mbak Dia. Nggak harus yang terus mungkin dari situ anak-anak juga belajar untuk cinta lingkungan misalnya ini banyak limbah nih. Misalnya setelah kayak di Garut itu pasti banyak limbah ya, kulit-kulit limbah gitu. Nah, bagaimana kita mencinta lingkungan nanti itu ada proyek yang dipilih lagi. Temanya mungkin cinta lingkungan, gitu kan. Tapi nanti apa aktivitas di dalamnya itu yang bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak, yang Bapak Ibu guru bisa menyadarkan anak-anak bahwa ternyata misalnya nih contoh banyak limbah kulit gitu kan, itu kan pasti berpengaruh pada lingkungan ya. Mungkin apa atau apa gitu. Nah, itu bagaimana kita mengajak anak-anak, ayo kita apa ya bagusnya kita cari ide nih anak-anak apa yang bisa kita lakukan nih untuk ini. Itu kan proyek juga Mbak Dian. Nanti anak-anak yang berkreativitas ditanya, biar begini, biar nggak begini gimana nih anak-anak gitu kan. Mereka kan akan berpikir tuh, ya kan? Jadi jangan semuanya kalau untuk yang ini disuapin apa ya bahasanya disuapin ya. Ditentukan semua sama Bapak Ibu guru gitu. Tapi banyaklah bertanya kepada siswa. Mungkin ide-ide mereka itu akan lebih bagus ya dibanding yang kita ini kan. Jangan beranggapan mungkin anak kelas 1 tidak bisa punya ide. Oh, jangan juga salah gitu. Siapa tahu mereka masalah lebih lebih care, lebih peduli dengan ide-idenya yang lebih. Mungkin itu yang harus ditanyakan Mbak Dian. Dan Oke. akhirnya ketika itu sudah dipilih nanti tapi Bapak Ibu guru harus menggiring nih. Kan sudah tahu nih tadi masalahnya, lingkungannya gitu kan ya. Itu digiring anak-anak, tetap digiring. Berarti Gitu. kembali lagi melihat konteks yang ada di sekitar anak-anak ya, Bu. Betul, untuk cinta lingkungan. Dan mungkin juga mencoba guru, Bapak Ibu guru untuk mulai belajar mempercayai anak-anak. Mungkin kan kadang ada rasa, aduh kayaknya anak saya nggak bisa kalau gitu mah gitu. Mungkin perasaan-perasaan itu juga harus mulai mencoba dikurangi ya Bu ya perlahan dengan dari Ya ide-ide itu dari gunanya anak-anak kita gitu. merefleksikan, melakukan refleksi ya Mbak Dian, dan kita bertanya kepada siswa. Kadang itu tadi ya di awal saya sudah sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mohon maaf ya gitu, mungkin yang tadi seperti Mbak Dian bilang gitu kan. Padahal kan pembelajaran ini, proyek kelima ini kan tujuannya adalah peserta didik, benar nggak? Tujuannya akhir adalah untuk membentuk karakter peserta didik. Berarti kan kita harus mengembangkan ini untuk pengembangan diri peserta didik kita, gitu kan ya. Kalau kita tidak bisa berani bertanya kepada mereka, kurangnya kita di mana gitu ya, salahnya di mana gitu. Terus menurut anak-anak baiknya seperti apa gitu. Kalian punya ide, nanti kita kan tidak tahu sebenarnya yang mereka butuhkan itu apa. Jadi bukan asumsi kita saja. Iya. Mungkin seperti itu ya bahasanya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini takut nih nanti salah salah paham, aduh gitu. Iya, saya belajar juga menggali dari anak-anak berarti ya Bu ya. Betul, betul. Betul, betul. Gitu. Oke, Karena Bapak. Ya. sekarang ini kan kalau kita di pusat itu kan kebijakannya adalah ingin mewujudkan sekolah yang dicita-citakan, Mbak Dian. Yaitu sekolah yang benar-benar dapat mengembangkan gitu ya kapasitas peserta didik kita gitu. Jadi yang sesuai dengan benar-benar berpusat pada mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan lingkungan sekitar, sekolah gitu. Kita tahunya tuh dari mana gitu. Kalau kita tidak bertanya, benar kan ya gitu. Dan kita tidak akan terinformasi juga. Karena biasanya selama ini mohon maaf gitu, kita biasanya sekolah itu selalu apa ya old fashion ya. Itu lagi mengikuti itu lagi karena kan kadang keluar dari zona zaman itu mungkin agak berat ya. Tapi itu yang harusnya kita lakukan untuk capai pada sekolah yang kita cita-citakan, yaitu pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik kita. Karena kan tujuan kita adalah menyiapkan generasi yang akan datang nih, gitu kan ya, bukan generasi yang sekarang. Nanti ke depan itu mereka seperti apa? Nah, mereka yang lebih punya mimpi kan, gitu. Nah, itulah tugas kita untuk menyiapkan mereka.
Kira-kira begitu ya Mbak Dian ya, Iya, Bapak Ibu semua. makasih Bu Heni. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan ya terkait tadi paparan dari Bu Heni atau mungkin ketika Bapak Ibu melakukan di sekolah ada hal-hal kok seperti ini ya gitu. Boleh juga mungkin ditanyakan seperti itu. Ya, atau Bapak Ibu orang tua juga monggo mungkin pengalaman kemarin mendampingi anak-anak mengerjakan proyek OSK. Iya, kalau kemarin di project Bapak Ibu Mama gitu atau papanya yang mendampingi gitu benar-benar membiarkan anak-anak yang berkreasi kan Mbak Dian ya. Mereka Iya hanya Ibu. mendampingi kan ya. Ya, memang Ya, harapan dari kami seperti itu sih Bu. Orang tua dan guru tuh sebagai fasilitator atau pendamping ketika anak-anak melakukan proyeknya. Gitu. nah itu juga yang kami harapkan ketika dilaksanakan proyek kelima di sekolah. Kita berharap orang tua benar-benar bisa mendampingi anak-anak. Jadi Iya, bukan yang menyiapkan semua gitu ya, tapi benar-benar mendampingi, biarkan anak bekerja, kita yang membantu kalau memang perlu dibantu. iya, siap. Iya, terima kasih banyak Bu Heni untuk sharingnya hari ini. Nggak berasa ya, 1 jam Iya, ya? nggak berasa. Iya, iya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi bisa tulis saja di kolom chat. Nanti di akhir kita mungkin bisa buka lagi untuk tanya jawabnya. Oke, Ibu terima kasih ya sudah berbagi Iya, Bapak Ibu kepada mohon kita maaf ya, gitu. ini saya agak kebingungan sedikit. Ada adik-adik, ada orang tua. Tadi saya pikir hanya Bapak Ibu guru, jadi persiapannya untuk Bapak Ibu guru. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berarti buat Bapak Ibu semua. Sedikit yang saya bagi bisa bermanfaat untuk semua. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Sampai jumpa lagi ya. Senang bisa bertemu pada sore hari ini. Iya, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik, tadi kan kita sudah sama Bu Heni ngomongin soal refleksi kayak gitu ya. Dan Ibu juga sudah ngasih clue-clue tuh tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pematik apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan refleksi gitu, baik kepada diri kita maupun juga kepada anak-anak. Nah, untuk sesi berikutnya sama Pak Randi kita akan praktek nih gitu. Gimana sih cara melakukan refleksinya buat supaya kita lebih terbayang ketika nanti proses pelaksanaan refleksinya kayak gitu. Oke, kita langsung saja kita Mbak Dian, sambut. sebelumnya saya pamit dulu ya, Oh pamit untuk iya, semua. iya Izin terima live kasih ya. banyak Bu Heni. Nah, terima kasih Bu Eni. Tapi saya izin Silakan. mendengarkan Mas Randi ya, Ya, tapi sama saya off kamera boleh? Boleh Ibu, boleh. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Ibu. Iya, kita sambut Pak Randi Fananta. Silakan. halo Kak Dian. Oke, baik ya. Mungkin saya akan langsung saja ya, karena ini sudah mendekati maghrib kalau yang di Indonesia bagian tengah gitu ya. Nah, mungkin saya screen saja untuk materinya sebentar. Oke, oke. Nah, sebenarnya di sini yang akan saya bagikan adalah bagaimana sih melakukan refleksi pembelajaran ya umumnya ya. Ini mungkin kita lebih pada pembelajaran berbasis project gitu yang sudah adik-adik lakukan nih projectnya. Kemarin masih ingat tidak pertanyaan-pertanyaan refleksi waktu kita melakukan refleksi bersama secara online itu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih pertanyaan refleksi dan bentuknya gitu, dan apa sih yang akan dilihat dari refleksi itu gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah dijelasin ya sama Bu Heni ya sebelumnya ya. Kalau refleksi itu kita seperti melihat kembali ya, belajar kembali apa yang sudah kita lakukan, pemahaman, keterampilan kita dapat, terus hal-hal yang sudah kita lalui selama proses pembelajaran itu kita lihat kembali seperti bercermin gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik bercermin ya mengingat masa lalu, aduh perbuatan kemarin itu bener nggak ya? Aduh saya begini itu bener nggak gitu ya. Nah itu salah satu contoh refleksi yang ketika sehari-hari gitu ya, misalnya saya pernah buat salah nih sama siapa nih, adik-adik di sini pernah bertengkar gitu ya, terus tiba-tiba dari sampai rumah itu kepikiran, oh saya kayaknya nyesel deh tadi gangguin siapa gitu ya, terus besok saya mau ngapain nih supaya hubungan temenan kita bisa lebih baik. Nah itu salah satu bentuk contoh refleksi dalam sederhananya gitu ya. Jadi prosesnya bagaimana kita
menghubungkan ya perasaan dan pikiran gitu ya ketika kita sudah melaluinya gitu. Jadi yang dihubungkan bukan hanya kognitif tapi juga perasaan kita nih ya, yang kita rasakan, yang kita laluin itu bagaimana sih prosesnya dan apa tindak lanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya berbuat salah, nanti selanjutnya gimana ya supaya saya tidak membuat kesalahan yang sama gitu ya. Nah, prosesnya sendiri itu sebenarnya ya, wah ini bahasanya ini berat banget ya metakognitif mungkinnya apa itu gitu ya bagi mungkin di sini ada mama-mama, mungkin ibu guru di sini sudah pernah mendengar ya proses metakognisi gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, jadi bukan hanya prosesnya bukan hanya mengingat-ingat saja atau bukan hanya itu, tetapi prosesnya lebih mendalami gitu ya, bukan hanya melibatkan pikiran atau proses kognitif. Kognitif itu apa ya? Proses cara kita berpikir ya, tetapi metakognitif yang lebih dalam gitu ya. Bagaimana kita itu bisa lebih memahami sih alasan kenapa kita melakukan itu. Pernah nggak berpikir gitu ya? Misalnya nih ya, misalnya ya, eh, ya, misalnya ya adik-adik ini ya kalau di ini ya kejadian sehari-hari gitu ya, mengganggu temannya gitu ya, mengganggu teman gitu ya. Misalnya terus berpikir nggak, kenapa ya saya gangguin gangguin Keisha gitu misalnya ya. Kenapa apa itu perlu gangguin ya? Terus nanti Keisha-nya gimana nanti kalau digangguin terus sampai sana. Nah, itu adalah salah satu proses refleksi. Jadi prosesnya adalah kita mencari tahu gitu kenapa saya harus melakukan hal itu gitu ya. Itu salah satu proses mendalami kognisi. Jadi prosesnya itu bermetakognisi. Jadi ada reporting ya. Reporting itu yang melaporkan gitu ya. Kalau adik-adik ingat coba kemarin pertanyaan ada enggak yang meminta lagi menceritakan laporannya, menceritakan prosesnya. Nah, itu bagian dari reporting, bagian melaporkan gitu ya. Ketika kemarin mengerjakan refleksi kan pasti ditanyain ya, bagaimana kamu melakukan hal ini gitu ya. Nah, kemudian responding. Nah, responding itu merespon bagaimana kita merespon proyeknya, misal kemarin merespon kolaborasi dari angka 1 sampai 9 gitu ya, 1 sampai 10 seberapa puas, coba tampilkan dengan angka kenapa kamu memilih angka tersebut misalnya. Itu kan merespon ya, merespon terus apa sih perasaannya selama mengikuti proyek seperti tadi yang misalnya tadi sudah dikasih contoh tuh checklist sama Bu Heni. Nah, itu salah satu respon gitu ya, merespon dari apa yang sudah dilakukan. Relating itu menghubungkan dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Kemarin itu manfaatnya apa ya untuk yang saya lakukan. Terus reasoning itu bernalar kritis. Kita bernalar saat itu. Apa yang dipikirkan saat itu. Baru terakhir reconstructing. Ini tindak lanjut gitu. Jadi tindak lanjutnya nanti mau ngapain gitu ya. Nah, sehingga ya mungkin sederhananya gitu ya, adik-adik atau Bapak Ibu semua ya. Nah, proses refleksi itu sebenarnya kita bisa lihat ada 4 hal yang kita tuju biasanya di dalam proses refleksi gitu ya. Misalnya refleksi terkait konten atau materi ya dalam pembelajaran ya tentunya ya. Kita harus direfleksikan tuh kontennya udah nyampe belum, pengetahuannya udah nyampe belum ya. Contoh pertanyaan pemantiknya apakah yang kita pelajari gitu ya. Terus proses ya. Proses itu prosesnya gimana selama proses itu bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita respon. Nah, itu kita fokus pada prosesnya. Jadi ketika kita mengingat proyek, mengingat pembelajaran, mengingat apa yang dilakukan, kita harus ingat prosesnya dan mengapa kita memilih proses tersebut dan mengapa kita melakukan dengan cara itu. Nah, itu direfleksikan selama proses. Terus tadi juga penting kan, Bu Eni juga sempat nyinggung itu tentang tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum gitu ya. Terus mengapa kita perlu mempelajari proyek ini ya atau mempelajari hal ini. Terus apakah tujuan-tujuan yang sudah direncanakan Bapak Ibu tercapai? Kalau belum bagaimana? Kesulitan yang dihadapi apa saja? Agar lebih baik harus bagaimana gitu ya. Terus yang terakhir itu tidak lanjut gitu ya. Jadi bagaimana ya kita bisa melakukan
mengubah proyek tersebut atau melakukan proyek lagi ya bagi Bapak Ibu yang mau melakukan proyek supaya nanti pendekatannya itu bisa anak-anak bisa lebih semangat, bisa lebih aktif, adik-adiknya bisa lebih semangat lagi. Dan kalau adik-adik OSK di sini ya, gimana sih kalau ada proyek lagi, kalau tahun depan ikut OSK lagi gitu ya, supaya saya bisa melakukan proyeknya itu lebih baik, terus bisa dapat medali gitu mungkin ya dari proyeknya. Nah, itu kan perlu sama-sama harus di refleksikan gitu ya. Nah, untuk siapa itu? Nah, tentunya kalau refleksi itu ya untuk kita semua ya, baik siswa, baik guru gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama melakukan refleksi gitu ya. Di sini kalau mau melakukan refleksi, kalau ke siswa, caranya harus kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar kita bisa benar-benar menggali apa yang ada dipikirkan oleh siswa. Kadang adik-adik ya kalau nggak ditanyain ya, pertanyaannya atau terlalu umum, itu nggak bisa keluar juga refleksinya gitu ya, entah malu atau apa gitu ya. Dan juga untuk Bapak Ibu ya, biasakan memberikan masukan itu secara deskriptif gitu ya, secara deskriptif supaya nanti adik-adiknya ini bisa menyampaikan juga secara deskriptif, bukan secara judgement atau menghakimi ya. Misalnya menghakimi ini ya, ada proyek, jelek ini proyeknya ibu gak suka. Nah, itu menghakimi. Nah, bukan seperti itu ya, tapi deskriptifnya. Misalnya, oh ya, saya lihat ya hasil pekerjaan kamu, saya lihat ibu, kamu kenapa tadi melakukan proyeknya dengan langkah A, A, B, C, D misalnya ya. Apakah langkah kamu yang sudah dilakukan itu sudah benar gitu? Terus, hasilnya itu bagaimana menurut kamu? Apakah itu, sesuai dengan harapan kamu gitu? Oke, kalau tidak sesuai kenapa gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa menjudgement itu project itu bagus, berhasil atau tidak berhasil, karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan siswa itu tidak berhasil, karena semua pekerjaan itu berhasil ya. Hanya prosesnya aja yang perlu kita pahami gitu ya, karena project bukan seberapa project kamu bagus atau seberapa berhasil projectnya bagus ya gitu ya. Dan juga bukan prakaryanya itu sendiri, tapi bagaimana prosesnya itu, bagaimana siswa menjawab address ya kalau bahasa Inggris itu addressing their problem ya, menyelesaikan masalah-masalah di dalam proyek itu sendiri. Nah, oke, nah kita sambil praktek mungkin ya, coba nih Bapak Ibu ya yang sudah pernah melakukan refleksi, coba bisa tuliskan dulu nih ya contoh pertanyaan refleksi yang terkait dengan konten. Nah, bagi adik-adik di sini ya, adik-adik OSK yang kemarin masih ingat pertanyaan yang berhubungan dengan konten ya. Ya, yang kemarin masih ingat pertanyaan berhubungan dengan konten, silakan coba tulis ya, di chat ya, tulis di chatnya atau di grup finalis juga bisa ya. Oke, silakan coba. Masih ingat nggak contoh pertanyaan refleksi terkait dengan konten ya? Wah, Oke. ini ada Kak. Kenapa kamu mengambil proyek itu? Oke, kenapa kamu mengambil proyek itu? Ya alasan ya, masalahnya ya, ditanyain ya. Itu kontennya, konten apa lagi tuh? Misalnya kita langsung spesifikkan aja kontennya Bapak Ibu ketika proyek apa. Misalnya kewirausahaan gitu ya. Tanyakan coba terkait konten itu. Adik-adik yang di sini kemarin kan kontennya kan ada yang tentang kelestarian lingkungan nih ya di level 1 gitu ya, tentang ekosistem. Di level 2 itu ada tentang apa? Air ya, konservasi air. Di level 3 ada tentang stunting. Nah, coba. Oke. Stunting. Ini Oke, ada Kak, berikan nilai 1 sampai 10 tentang kerjasama dengan kolaborator. Iya, nah itu berarti masuk di mana ini? Ayo. Masuk di mana? Di konten, proses, tujuan atau mana? Tindak lanjut atau Atau yang tidak pas. lanjut? Oke. Oke, tadi ada yang raise hand. Udah turun ya raise hand-nya. Udah turun. Oke. Ayo apalagi? Mungkin yang di sini bisa ditulis contoh-contohnya. Oke. Berikan nilai 1 sampai 10 tentang kerjasama dengan kolaborator. Kenapa kamu memberikan nilai tersebut? Itu masuk di mana? Konten, proses, tujuan, atau tindak lanjut kira-kira? Boleh open mic nggak, Kak Randi? Boleh. Boleh. Proses, Oh, ya betul ya, boleh. proses ya, ya menanyakan proses ketika dia melakukan kerjasama. Misalnya ya, dia jawab 10, tapi isinya kenapa jawab 10 gitu ya, kurang sesuai gitu ya, isinya isinya sebenarnya kecewa dan gitu ya. Ya, disesuaikan 10, kenapa? Berarti 10 itu satisfied ya atau senang gitu sebenarnya ya. Dan ini juga melatih. Jadi di dalam refleksi pun itu yang dilihat bukan masalah
harus dibagus-bagusin atau apa ya, tetapi bagaimana kita bisa mendalami itu gitu ya. Nah, bagaimana cara kamu melestarikan lingkungan melalui proyekmu? Nah, berarti masuk di mana ini? Jelas ya? Masuk di konten, ya betul ya. Hal apa yang tersulit dalam pengerjaan proyek? Nah, ini ya, masih ingat ini ya, Edward ini ya. Oke. Nah, ini masuk di mana nih? Hal apa yang tersulit gitu ya? Oke, terus bagaimana kamu mengatasi kesulitan itu? Ada pertanyaan itu ya, gitu ya. Nah, ini masuk di mana nih? Konten, proses, atau tujuan? Nah, oke. Nah, ini adalah cakupan dari bagaimana kita melakukan refleksi ya. Jadi fokus komponen-komponen ini harus ada kontennya, ada prosesnya, ada tujuan, dan juga ada tindak lanjut. Biasanya kalau tindak lanjut kan, misalnya dari tadi tujuan yang kesulitannya, bagaimana kamu akan mengatasi kesulitan itu lagi jika nanti di project selanjutnya kamu menemukan kesulitan itu lagi gitu ya. Gimana nih kamu addressingnya? Nah, itu kan tindak lanjut supaya kita bisa berbuat yang lebih baik gitu ya. Nah, itulah fungsi dari refleksi ya yang tadi sudah dibahas juga ya, banyak dibahas juga dengan Bu Heni tadi ya, bahwa ujung-ujungnya yang untuk tindak lanjut supaya kita bisa menjadi individu yang lebih baik, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena itu refleksi itu penting dilakukan di proses apapun, baik di dalam pembelajaran, baik di dalam kehidupannya, karena juga ada sekarang juga kalau bagi bunda-bunda nih ya, parenting ya, misalnya jalan-jalan ya ke ke jalan-jalan gitu satu keluarga, tamasya ke Yogyakarta gitu ya, habis jalan-jalan. Nah, malamnya itu perlu refleksi sebenarnya dari jalan-jalan itu. Refleksi misalnya tadi dapat pengalaman apa ya dari jalan-jalan di Borobudur, wah, lihat apa gitu dan sebagainya ya. Terus prosesnya itu dari proses tadi, seneng nggak sih waktu jalan-jalan? Enggak, aku bete, Mak. Kenapa bete? Nah, itu kan proses ya. Jadi itu juga bisa dilakukan sebenarnya ya kalau ini ya mama-mama nih yang mau parenting. Nah, sehingga perjalanan wisata pun bisa menjadi bermakna gitu ya. Jadi ini ilmu refleksi ini sebenarnya bisa dipakai di mana aja ya, bukan hanya pembelajaran gitu. Nah, coba nih bunda-bunda nih yang sekarang lagi nonton, kalau refleksi nanti ini ya, konten, proses, tujuan, tindak lanjut. Buat nih pertanyaan refleksinya nanti kalau malam-malam kalau saya habis jalan-jalan satu keluarga sama anak-anak ini mau refleksi apa nih gitu. Nah, itulah pendalaman dari proses refleksi. Oke, ini ada chat lagi nih. Bentar. Iya, berikan nilai 1 sampai 10 saat membuat proyek, Kak Iya, Randi. betul ya. Nilai sampai 10 itu kepuasan ya dari proyek ya. Nah, kita itu melihat apa itu tujuan ya. Jadi dari tujuan itu sebenarnya kita merefleksikan pertanyaan itu, ini puas enggak, mencapai enggak dengan tujuannya yang dia capai gitu ya dengan kita gitu. Nah, itu bisa melihat ini semua gitu ya, tujuan, tindak lanjut, dan proses. Nah, oke. Nah mungkin selanjutnya, nah ini ya, sebagai penutup mungkin ya. Nah, singkat sekali ya, karena memang refleksi itu prosesnya itu sebenarnya simpel ya, tidak usah pusing-pusing sebenarnya. Saya masih bingung kalau Bapak Ibu kadang ya di sekolah, saya itu sering ketemu di sekolah, "Pak, saya itu nggak punya waktu untuk refleksi, Pak." Refleksi itu something hal yang sederhana gitu ya. Kita hanya perlu tahu konten, proses, tujuan, tindak lanjut itu ya, dalam bentuk apapun. Boleh bikin angket, jangan kepikiran, "Aduh harus bikin angket, aduh harus ini." Yang penting kreatif aja buat pertanyaan-pertanyaan, pemantik gitu ya, supaya anak-anaknya keluar dan biasakan anak-anak itu bisa curhat, tidak takut sama Bapak Ibu ya, maksudnya tidak takut sama Bapak Ibu ya. Jangan, dan biasakan kalau pengen refleksinya bagus sama anak-anak, biasakan anak-anak juga berpendapat dan tidak dimatikan pendapatnya. Karena kalau sudah dimatikan pendapatnya nanti ketika melakukan refleksi, anak-anaknya ketakutan, "Kalau saya menulis begini bagaimana? Kalau saya menulis." Kebebasan berpikir itu, silakan gitu ya, maksudnya anak-anak boleh mengungkapkan apapun tapi diajarkan dengan cara deskriptif bukan menghakimi gitu ya. Ya, misalnya berefleksi tuh kalau kalau kita ya misalnya ya, kalau ada anak kita nyebut, eee, si ibu ini gitu, ibu ini, badannya gendut dan hitam gitu ya. Nah itu kan, eee, itu sebenarnya deskriptif ya, oke gendut berarti ada posisi hitam. Nah, tetapi tidak mengeluarkan kata gendut hitam itu sama dengan jelek ya, gendut itu sama dengan cantik, itu cantik dan jelek itu judgement, bisa ya bedakan ya, ya. Gendut hitam ya, tapi tidak judgement ke itu jelek atau buruk, ya udah itu deskriptif kan, gendut kan berarti
Dengan model seperti itu kan deskripsi ya. Hitam itu adalah warna kulit, tetapi hitam itu eh, jelek, ganteng, cantik itu adalah judgement. Nah, biasakan deskriptif gitu ya. Jangan biasakan judgement gitu. Oke. Ya, begitu juga bekerja kalau udah bagus ya Bapak Ibu, bukan bagusnya yang dibahas, tetapi titik-titik mana yang sudah mencapai kompetensinya itu yang dibahas gitu ya, secara deskriptif gitu memberikannya. Nah, baru itu nanti baru kalau sudah kebiasaan kayak gitu refleksi bisa dilakukan, simpel sekali refleksi. Bahkan ketika jalan-jalan pun ya bunda-bunda juga bisa melakukan refleksi gitu. Nah, oke, nah kita terakhir nih ya, sebelum ini sesi ya terakhir ya, kita lakukan refleksi bersama gitu ya. Ini ada 5 pertanyaan pemantik gitu ya, 5 pertanyaan, sorry bukan 4 pertanyaan ya, saya tambahin 1 tadi terakhir. Nah, boleh adik-adik silakan mengisi juga ya. Berarti kalau apakah pengetahuan fakta baru yang saya dapatkan ketika mengikuti OSK ya. Kalau adik-adik ya pertanyaannya ya, ketika mengikuti atau ketika mengerjakan proyek OSK. Kalau Bapak Ibu guru, pendamping, orang tua, berarti yang saya dapatkan ketika mendampingi proyek OSK finalis ya. Kalau Bapak Ibu guru yang tidak ikut OSK, berarti coba ketika melakukan P5 di sekolah saya gitu ya. Karena ketika mendampingi mungkin dapat fakta baru ya. Mungkin ada yang mendampingi level 3, awalnya nggak tahu stunting, bisa tahu stunting gitu ya. Nah, itu silakan ya pengalamannya tulis ya. Terus yang kedua, bagaimanakah saya dapat memantik anak untuk berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan ide di dalam proyeknya. Nah, seperti tadi ya, bahwa ide-ide itu jenis pekerjaan proyek yang menentukan itu siswa. Makanya penting sekali melakukan memantik anak berpikir kritis dan kreatif untuk mengungkapkan ide pekerjaan proyeknya. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah saya sudah sesuai ataukah masih belum ya? Silakan tuliskan di tulis ya, jawab. Kalau adik-adik pertanyaannya berarti begini ya. Oke, bagaimanakah saya bisa berpikir kritis ya dan kreatif untuk mendapatkan ide proyek. Bagaimana sih gimana sih cara buat kok bisa mendapatkan ide proyek yang menarik gitu ya. Nah, oke, silakan. Terus yang ketiga ya. Oke, apakah tujuan dari segi konten, informasi, sikap, dan karakter yang ingin dikembangkan pada siswa sudah terfasilitasi ya? Jadi, apakah sih ya kalau mau mengembangkan karakter nih ya, karakter P5, misalnya ada karakter kolaborasi ya, bernalar kritis misalnya, atau dimensi dari gotong royong ya, yang di dalamnya ada kolaborasi, ada bekerja sama itu ya, atau ada mandiri gitu ya, ada regulasi emosi dan sebagainya. Nah, apakah tujuan dari pengembangan karakter yang diinginkan pada saat melakukan proyek ingin dikembangkan itu sudah terfasilitasi tidak gitu ya. Nah, coba kalau siswa ditanyain ya, kalau anak-anak ya, apakah kemarin proyek OSK yang adik-adik kerjakan sudah bisa memaksa adik-adik untuk melakukan kolaborasi misalnya gitu ya. Sudah mengajarkan adik-adik untuk berkolaborasi dengan kolaborator. Nah, gitu ya, coba dijawab ya. Terus, apakah capaian siswa sudah sesuai dengan harapan saya? Mengapa demikian gitu ya? Nah, kalau adik-adik, apakah proyek yang saya lakukan tadi dari 1 sampai 10 berapa nih skornya nih dari proyeknya nih? Kenapa saya merasa skornya segitu gitu ya? Jadi sudah puas atau belum ya? Coba. Terus terakhir nih, apakah yang perlu saya lakukan untuk menghasilkan luaran proyek yang lebih baik ke depannya? Ini tindak lanjut ya. Jadi nanti proyeknya supaya lebih bagus, apa yang harus dilakukan? Terus kalau yang adik-adik di sini bisa memberikan masukan nih ke OSK nih. OSK kedepannya proyek itu apa sih yang harus dilakukan supaya adik-adik ini lebih terfasilitasi gitu ya, lebih supaya tidak lebih bingung gitu ya mengerjakan proyek. Mungkin buku panduan proyek yang modul proyeknya yang dibuat OSK itu membingungkan buat adik-adik gitu ya. Nah, bisa kan? Silakan jawab. Bisa, silakan pilihannya bisa di chat di Zoom, bisa ditulis dulu, terus difoto, dikirimkan ke platform ya, dikirimkan ke WhatsApp grup dari finalis OSK ya. Silakan ya. Oke, karena ini kalau sambil menunggu yang menulis, misalnya ada yang mau menjawab secara langsung gitu, apakah boleh, Kak? Boleh ya. Silakan ya. Ada yang mau jawab secara langsung juga boleh. Oke, silakan Oke, Bapak saya Ibu, sambil melihat di adik-adik. grup ya, mungkin ada yang menulis Iya. gini ya. Oh, ada yang sudah menjawab, Kak, di chat Zoom. Saya Oke, di chat Zoom ya. mendapatkan pengalaman
mengukur volume benda, bisa membandingkan proses proyek yang lebih ekonomis. Oh, ini berarti dari adik-adik finalis. Adik-adik, ya, oke, silakan ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu dan adik-adik bisa di chat Zoom, bisa juga di grup WA finalis, atau mungkin ada yang mau menjawab secara langsung, open mic juga tidak apa-apa. Boleh, boleh. Ya Kak, udah 16.30. Ya, udah 16.30 ya. Oke ya, mungkin sambil menjawab ya semuanya ya. Betul, sudah 16.30. Ya ini maaf ya juga agak terburu-buru gitu ya, lebih cepat gitu ya. Oke, ya Kak, udah 16.30 betul sekali ya. Oke. Nah, mungkin ya sambil ada yang menulis silakan ya. Oke. Anak Wah, didik jadi sudah tahu nih. komponen apa? Nah, ini. Oke, ini kayaknya guru atau orang tua ya? Ya, antara guru dan orang tua ya. Mendapat pengalaman membuat biopori. Nah, ini adik-adik ya. Adik-adik. Oke. Oke, ini ibu gurunya masih ini ya kali ya. Masih menulis ya mungkin ya. Oke. Baik ya. Oke ya, kita sambil ditunggu ya sudah mengetahui proses metode ilmiah ya. Ini Gibran Maulana Melvin ya, mungkin dari adik-adik juga ya ini ya mengetahui proses metode ilmiah ya. Kak, suaranya tidak masuk ya. Sekarang udah masuk tidak, Bu Dian? Masuk Pak Oke, suaranya. oke. Mendapat pengetahuan tambahan tentang manfaat kulit pisang. Udah ada yang ini ya. Manfaat kulit pisang ya. Oke, ya, ya. Oke ya, mungkin ini nanti kita bisa di nanti kami share juga di grup-grup ya. Coba kita melakukan refleksi bersama gitu ya untuk Bapak Ibu pendamping untuk menjawab pertanyaan ini ya di grup finalis OSK gitu. Karena kita sudah waktunya sudah jam 4:30 gitu ya. Tentunya adik-adik sudah punya acara lain mungkin ya. Oke, nah terakhir mungkin sambil sebagai penutup ya mengingatkan kembali gitu bagi Bapak Ibu yang mengikuti dari seminar 1 dan juga seminar 2 dan juga akan mendapatkan sertifikat 32 JP bisa mengupload bukti karya PMM. Nah, nanti lebih jelasnya bagaimana caranya bisa langsung hubungin admin kami gitu ya, admin di OSK gitu ya, panitia OSK gitu ya. Jangan lupa nanti diberi hashtag Project Science, hashtag Science Squad, hashtag OSK 2024. Tapi ini khusus guru karena platform PMM itu untuk guru. Jadi nanti karena sudah bekerja sama dengan PMM, sertifikat 32 JP juga terkurasi oleh PMM. Seperti itu ya. Nah, tantangannya sebenarnya sudah dilakukan ketika di pertemuan pertama. Sekarang hanya mengingatkan kembali untuk mengupload bukti karya di PMM ya. Batasnya sampai 29 Juni ya di sini ya. Nggak tahu ya. Iya, betul 29 sampai Juni berarti 29 sekarang dong Juni. ya. Besok ya. Besok. Bulan depan, Kak. Juni ya, Juni ya. Oke, sekarang Iya. masih Mei ya. Ya, Bulan sorry. depan. Ada 1 bulan masih ya upload bukti karya di PMM. Nah, ini juga dari guru-guru yang mendampingi OSK. Saya lihat itu menarik-menarik ya kemarin ya, yang dari OSK-nya itu gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin ada hal yang baru gitu yang belum pernah dilakukan temanya di sekolah gitu ya. Dilakukan di OSK itu kan bisa menjadi bukti karya di PMM juga tentunya. Oke. Baik, itu saja dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih Kak Randi. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Randi sama Bu Heni yang tadi sudah berbagi tentang bagaimana sih caranya refleksi kayak gitu ya. Oke, ini adik-adik dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kita akan share dulu polling untuk kegiatan hari ini. Iya, Kak Aldi bisa minta tolong di-share. Oke, untuk pollingnya. Nah, mungkin sambil menunggu, ya, pollingnya sudah muncul ya, bisa silakan diisi.
Sambil menunggu polling tadi, saya share screen lagi yang tadi ditampilkan oleh Karandi. Ini mungkin bisa difoto atau di screenshot ya, Bapak Ibu, terkait sertifikat 32 JP ini. Ini memang tidak hanya berlaku untuk guru-guru yang kemarin mendampingi OSK, tapi juga mungkin guru-guru lain di sini yang juga ikut webinar ini juga boleh ikutan untuk upload bukti karya di PMM. Bagaimana caranya? Bapak Ibu juga bisa mungkin menonton video webinar yang sebelumnya di tanggal 27 April. Di situ sudah dijelaskan bagaimana sih caranya untuk upload bukti karya di PMM. Nah, nanti setelah upload itu Bapak Ibu untuk bisa klaim sertifikatnya bisa menghubungi yang sudah kami tuliskan di situ admin kami Karituan terkait link bukti karya yang sudah diupload dan juga data diri Bapak Ibu untuk proses sertifikatnya kami kirimkan. Seperti itu. Iya. Oke, nah sekarang ini apakah sudah difoto dan di screenshot? Ya, semoga sudah ya. Oke, sebelum kita tutup lagi sambil mengisi polling, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Oke, saya bisa minta tolong Kak Melisa atau Kak Aldi. Oke, sip. Terima kasih Kak Melisa. Kami tunggu aba-abanya. Dinyalakan dulu ya videonya biar terlihat nih wajah-wajahnya nih. Luar biasa yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini dari jam 3 sampai setengah 5 lebih. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Dian. Terima kasih Kak Melisa. Ya Bapak Ibu dan adik-adik terima kasih banyak untuk hari ini sudah mengikuti kegiatan kita untuk webinar sainsnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa juga Bapak Ibu terapkan baik Bapak Ibu orang tua maupun juga Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing dan di rumahnya. Dan mungkin juga adik-adik ya di keseharian yang tadi kata Karandi, refleksi itu bisa dilakukan sehari-hari pun bisa. Kayak gitu. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.